Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online di pesantren Intan Ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan semua orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk kali ini kita akan meneruskan materi tentang perpangkatan, tentang bilangan pangkat seperti yang sebelumnya telah kita pelajari. Untuk perpangkatan ada beberapa sifat yang harus kalian kuasai, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Ini dengan sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya saja yang dijumlahkan. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Misalkan sini A-nya 2, M-nya juga 2, tapi N-nya 3. Berarti 2 pangkat 2, M-nya supaya beda, M-nya 1. Nah, M-nya 1, berarti M2 pangkat 1 ditambah 3. Jadinya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti hasilnya adalah 16. Jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3, tinggal pangkatnya yang kita jumlahkan. 1 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 2 pangkat 4 atau 16. Kalau mau kita hitung masing-masing, 2 pangkat 1 2 dikali 2 pangkat 3 8. 2 dikali 8 hasilnya juga 16. Tapi yang perlu diingat, nilai bilangan pokoknya harus sama. Jadi ketika di perpangkatan A pangkat N misalnya, A ini disebut sebagai bilangan pokok dan N disebut sebagai bilangan pangkat. Jadi bilangan pokoknya harus sama. 2 juga harus 2 juga, hanya sama-sama 2. Kalau misalkan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2, maka ini tidak berlaku karena bilangan pokoknya berbeda. Yang satunya 2, yang satunya 3 bilangan pokoknya. Maka ini tidak bisa menggunakan sifat A pangkat M ditambah N. Ya. Jadi ini hanya berlaku jika bilangan pokoknya sama. Selanjutnya A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini pembagian. Untuk pembagian maka pangkatnya dikurangkan. M dikurang N. Contohnya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 1. Ini berarti 2 pangkat 3 dikurang 1. Berarti 2 pangkat 2 atau nilainya 4. Nah, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 2. Pangkatnya dikurangkan. Jadi kalau perkalian pangkatnya ditambahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Ini juga sama, bilangan pokoknya harus sama. Jadi kalau bilangan pokoknya tidak sama, maka ini tidak berlaku. A kali B pangkat M. Ini sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kalau Ustadz tulis titik, ini artinya kali ya. A dikali B pangkat M. Ini sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 2 pangkat 2 Misalkan 2
dikali 1 pangkat 3. Nah, A-nya 2, B-nya 1, M-nya 3. Ini berarti 2 pangkat 3 dikali 1 pangkat 3. Berarti 8. Selanjutnya, sifat selanjutnya A pangkat M A per B pangkat M. Ini berarti A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi pembagian itu bisa titik, bisa juga per cara nulisnya ya. A per B pangkat M. Ini berarti A pangkat M per B pangkat M. Misalkan 2 pangkat 2 per 1 pangkat 2. Berarti 4 per 1 sama dengan 4. Sifat yang terakhir A pangkat M pangkat N. Nah, jadi pangkatnya 2 kali. A pangkat M pangkat lagi N. Ini berarti A pangkat M dikali N. Misalkan A pangkat 2 pangkat 3. Ini berarti A pangkat 2 dikali 3. Oh, misalkan kita ganti A-nya nih, jangan A. Kita ganti dengan 3 misalkan. 3 pangkat 2 kali 3 berarti sama dengan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 berarti 27 kali 27. 449. 3 pangkat 6 ini ya. Baik, ini adalah 5 sifat yang harus kalian kuasai di kelas 7. 5 sifat perpangkatan ini harus sudah kalian kuasai. Karena selanjutnya nanti di kelas 8, kelas 9 dan seterusnya, maka sifat-sifat dari perpangkatan akan semakin banyak. 5 ini sebagai sifat dasarnya. Silakan ditulis ataupun di screenshot. Baik, pelajaran selanjutnya Ustadz akan hapus ini ya. Pelajaran selanjutnya mengubah bentuk desimal. Desimal ini bilangan biasa menjadi perkalian berpangkat. Misalkan 4.000. 4.000 diubah menjadi perkalian bilangan berpangkat. Ini jadi 4 dikali 1000. 4 dikali 1000, 4 ini bisa diubah menjadi bilangan bentuk pangkat. Maheswara, berapa pangkat berapa yang hasilnya adalah 4? Pangkat 2. Berapa? Pangkat 2. Berapa pangkat 2? Bilangan pokoknya berapa? Berapa? 2 ya. 2 pangkat 2 dikali 1000 ini bilangan pokoknya bisa diubah lagi. Ustadz tanya pada Alexis. 1000 bilangan diubah menjadi bilangan pangkat sama seperti 2 pangkat 2 ini. Berapa kira-kira? 10 pangkat 3? Ya, 10 pangkat 3. Perkalian perpangkatan 10 itu dilihat aja nolnya. Nolnya ada 3 berarti 10 pangkat 3 ya. Jadi 4.000 ketika diubah menjadi bilangan berpangkat itu menjadi 2 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3. Baik,
Contoh selanjutnya misalkan 648 ubah menjadi perkalian bilangan berpangkat. Ini caranya dengan kita bagikan dengan faktor-faktornya, dimulai dari yang terkecil. Jadi seperti ini, kalau seperti ini tadi kan sudah kelihatan 4.000 ini 4 dikali 1.000, 1.000 bisa dipangkatkan, 4 juga bisa dipangkatkan. Kalau 648 ini kan kita tidak bisa menebak-nebak berapa dengan berapa ini. Jadi kita bagi dengan faktor-faktornya dulu. 648 dibagi 2 dulu. 648 bagi 2, 324. Ini bilangan genap lagi, berarti masih bisa lagi dibagi dengan 2. 324 dibagi 2, 162. Bilangan genap lagi, berarti bisa dibagi dengan 2 lagi. 162 dibagi 2 menjadi 81. Nah, 81 ganjil, berarti tidak bisa dibagi 2. Dibagi 3 apakah bisa? Oh bisa, 81 dibagi 3. Coba Ustadz tanya pada Rifki Andika. 81 dibagi 3. 27 Ustaz. 27 ya, betul. 81 dibagi 3 adalah 27. 27 dibagi 3 lagi bisa. Hasilnya adalah 9. 9 bisa dibagi 3, hasilnya adalah 3. 3 dibagi 3 lagi. Sampai ketemu hasilnya 1. Kalau sudah 1 berarti sudah selesai. Jadi sampai 1 kita temukan 1 berarti sudah selesai ya. Selanjutnya kita lihat 2-nya. 2 dan 3 saja faktornya, berarti 2 dikali dengan 3. 2-nya ada berapa ini? 2-nya 1, 2, 3 berarti 2 pangkat 3. 3-nya ada 1, 2, 3, 4 berarti 3 pangkat 4. Begini caranya. Berarti 648 ketika diubah menjadi perkalian bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Baik, selanjutnya kalian kerjakan jawabannya, tulis di chatting. Ya, kalian kerjakan jawabannya, tulis di chatting. Caranya seperti yang ini, seperti yang 648 ini. Kalian bagi dengan faktor-faktornya. Baik, 675. Bilangannya adalah 675. Kalian cari dulu faktornya, baru dibagi. Baik, kita bahas sama-sama saja supaya paham. Sekali lagi ya, kita bahas 675. Ini bukan bilangan genap, 5 ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan 3. Apakah 3 bisa? 675 bisa dibagi 3, hasilnya adalah 225. 225. Kalian bagikan dulu. 6 bagi 3 2, 7 bagi 3 2, sisa 1, 15 bagi 3 adalah 5. 225 dibagi 3 lagi, hasilnya 70. 2 sisa 1, 15, 75. 75 masih bisa dibagi 3 lagi, hasilnya adalah 25. Perhatikan, 25 tidak bisa dibagi 3. Maka kita bagi dengan 5. 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Berarti 675 ini adalah 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, seperti ini. 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2, 675. Silakan dicatat bagi yang belum selesai. Baik, selanjutnya ini kalian harus jawab sendiri ya.
432. Syafiq Abimanyu, ya, Syafiq Abimanyu, Muhammad Zaki, baru 2 orang yang benar ya, Syafiq Abimanyu dan Muhammad Zaki. Yang lain mana jawabannya? Baru 2 orang yang benar, Syafiq dan Muhammad Zaki. Muhammad Farid benar juga, Muhammad Fadri, Alexis juga benar. Punya Rozan masih belum tepat, masih ada salah sedikit. Purna Sultan Rozan. Sampai ditemukan jawabannya 1 ya, ingat ya, sampai 1 nanti hasilnya. Ya, punya Rozan sudah benar yang ini. Jawaban yang baru sudah tepat. Baik, kita bahas sama-sama. 432. Pertama, karena genap maka kita bagi dengan 2. 432 dibagi 2 adalah 216. Ini masih bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 108. 108 dibagi 2, hasilnya adalah 54. 54 dibagi 2, hasilnya adalah 27. Dibagi 3, hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Dibagi 3, hasilnya adalah 1. Ketika sudah menemukan 1 berarti sudah selesai. Berarti 2 dan 3 saja faktornya. 2, 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Dikali dengan 3-nya ada 3. Berarti 3 pangkat 3. Ini jawabannya. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. Ya, sampai di sini. Ini adalah mengubah bentuk desimal menjadi perkalian bilangan berpangkat. Bagi yang masih belum tepat jawabannya boleh dicatat atau di screenshot jawaban ini. Silakan sebelum kita lanjut materi selanjutnya. Kalau sudah, silahkan kalian ambil buku paketnya. Coba kalian buka halaman 86 dan 87. Ambil buku paket matematika, kalian buka halaman 86 dan 87. Belum, kalian perhatikan dulu. Ustadz akan ajarkan. Coba kalian perhatikan soal nomor 3 halaman 86 dan soal nomor 4 di halaman 87. Perhatikan soalnya. Di sana soal nomor 3, di antara bilangan berikut tentukan bilangan ganjil positif. Berarti yang ditanyakan adalah bilangan ganjil yang positif dari yang A. Itu misalkan negatif 111 pangkat 88. Yang nomor 4, soal nomor 4 di halaman 87. Tentukan bilangan berpangkat berikut, genap ataukah ganjil. 90 pangkat 88. Nah, Ustadz akan ajarkan trik cara menjawab soal yang seperti itu. Jadi tidak perlu kalian hitung 90-nya, kalian kalikan sebanyak 88 kali. Ini ada caranya.
Ada cara untuk menjawab soal-soal seperti itu. Jadi menentukan bilangannya itu ganjil atau genap, itu ada caranya dengan pangkat-pangkat besar. Yang pertama, kalian perhatikan pola satuan, pola angka satuan dari bilangan berpangkat. Perhatikan, 1 pangkat 1 adalah 1, 1 pangkat 2 adalah 1, 1 pangkat 3 adalah 1. Jadi 1 ini mau pangkat berapapun, ketika angka satuannya ini 1, pasti dia akan memiliki angka satuan juga 1. Jadi misalkan 21 pangkat 2, angka satuannya juga tetap 1. 21 pangkat 20, misalkan 21 pangkat 20, angka satuannya pun tetap 1. Berarti dia cuma punya 1 pola angka satuan ya. Perhatikan untuk angka 2, bilangan 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ingat, perhatikan angka satuannya. 2 pangkat 1 angka satuannya 2, 2 pangkat 2 angka satuannya 4, 2 pangkat 3 angka satuannya 8. Syafiq Abimanyu, 2 pangkat 4 angka satuannya berapa Syafiq? Angka satuannya 6. Ya, angka satuannya 6. Ini angka satuannya. 2 pangkat 5 32, angka satuannya 2. Dia kembali lagi ke sini. Jadi dia bilangan 2 yang angka satuannya 2, baik itu 2 ataupun misalkan 22, 32, 42, pokoknya ketika dia memiliki angka satuan 2, ketika dipangkatkan dia polanya akan sama seperti ini. 1 berarti 2, 4, 8, 6. 2 lagi, nanti ketika 2 pangkat 6 angka satuannya akan kembali ke 4. 2 pangkat 7 angka satuannya kembali ke 8. 2 pangkat 8 angka satuannya kembali ke 6. 2 pangkat 9 angka satuannya kembali ke 2 lagi. Jadi begitu terus berulang. Jadi di sini angka 2 memiliki 4 pola. 4 pola bilangan. 4 pola. 2, 4, 8, 6. Ya, polanya ya. 2, 4, 8, 6. Ini adalah polanya. Polanya akan selalu berulang seperti ini. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Begitu terus angka satuannya. Untuk 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 3 7. 7 ini 3 pangkat 3 adalah 27, makanya Ustadz tulis 7 saja. 3 pangkat 4 adalah 1. 1 ini didapat dari 81. Yang kita perhatikan cuma angka satuannya. Karena untuk menentukan bilangan itu genap atau ganjil kan yang dilihat adalah angka terakhir dari bilangan. 1001, kita lihat yang di ujungnya angka 1. 1 itu ganjil, berarti 1001 adalah bilangan ganjil. 1002 yang kita lihat ujungnya 2, berarti 1002 adalah bilangan genap. Ya, begitu ya. Jadi yang kita perhatikan adalah bilangan satuannya. Berarti 3 pangkat 5 kembali ke 3. 243, berarti 3 lagi. Nah, berarti dia punya 4 pola juga. Untuk bilangan 3 punya 4 pola. Polanya adalah 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, dan 1. Masih sama dengan 2, memiliki 4 pola. Untuk selanjutnya 4. Kita perhatikan 4 pangkat 1 adalah 4.
4 pangkat 2 angka satuannya adalah 6. 4 pangkat 3 angka satuannya kembali ke 4 yaitu 64. 64 kembali ke 4. 4 pangkat 4 kembali ke 6 lagi. Berarti dia cuma punya 2 pola. 2 pola yaitu 4 dan 6. Angka 4 punya 2 pola, 4 dan 6. Sekarang kalian tentukan angka 5, angka 6, angka 7, 8, dan 9. Ini memiliki berapa pola dan apa saja polanya. Kalian tentukan 5, 6, 7, 8, dan 9. Kerjakan sekarang, waktunya 5 menit. Kirimkan ke nomor wali kelas kalian masing-masing. Wali kelas kalian ya. Kirimkan ke nomor wali kelas 5, 6, 7, 8, dan 9. Tentukan polanya dan apa saja polanya. Seperti ini kan, 1 memiliki 1 pola yaitu 1. 2 memiliki 4 pola yaitu 2, 4, 8, 6. 3 memiliki 4 pola juga, 3, 9, 7, dan 1. 4 memiliki 2 pola yaitu 4 dan 6. Kalian kerjakan 5, 6, 7, 8, dan 9. Di soal yang ada di buku, misalkan yang nomor 4 pada halaman 87. Baca soalnya, tentukan bilangan berpangkat berikut, genap ataukah ganjil. Kan kita harus menentukan bilangan itu genap atau ganjil. Di soalnya ada 90 pangkat 88. Yang kedua 13 pangkat 40. Kan kalau kalian harus menghitung, apalagi tidak ada kalkulator, tidak boleh menggunakan kalkulator, pasti kalian akan kebingungan. 90 pangkat 88 itu berapa? Angka genap ataukah ganjil itu? Makanya di sini Ustadz berikan trik cara menjawab soal seperti itu. Yang kita perhatikan cukup angka satuannya dulu. Kita tidak sedang menjawab soal ini ya. Kalian yang perhatikan adalah pola bilangannya. Pola bilangan berpangkat. Perhatikan dari 1 sampai 9. Kalau 0 akan 0 terus belakangnya. Jadi 0, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya pasti memiliki angka satuan yang juga 0. Sama dengan 1. 1 ketika bilangannya 1 kan 1, 21, 31, 41, dan seterusnya. Ketika angka satuannya kan adalah 1, maka dia pasti punya angka satuan juga 1 ketika dipangkatkan. Polanya pasti 1. Sekarang nih misalkan 1, dia akan memiliki 1 pola. Jadi setiap bilangan yang memiliki angka satuan 1, misalkan 21, ini kan angka satuannya adalah 1. 101 angka satuannya adalah 1. Kan 131 angka satuannya juga 1. Jadi ketika dipangkatkan, misalkan pangkat 23, 131 pangkat 23. Ini bilangan ganjil atau genap? Pasti ganjil, karena angka satuan 1 memiliki 1 pola yaitu 1. Jadi ujungnya pasti 1. 131 pangkat 23 ini ketika kita hitung misalkan menggunakan kalkulator, angka akhirnya pasti 1. 1 ini pasti bilangan ganjil. Ya. Misalkan 2, untuk bilangan 2, 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 2 pangkat 3 adalah 8. 2 pangkat 4 adalah 16. Kita tulis 6 saja. Berarti dia memiliki 4 pola. Karena ketika 2 pangkat 5 ujungnya kembali ke 2 lagi. Angka satuannya kembali ke 2 lagi. Berarti 4 pola yaitu 2, 4, 8, dan 6. Yang kita lihat cuma angka satuannya saja. Ini kan 16, cuma satunya tidak usah kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah angka 6-nya saja.
3 juga begitu. 3 pangkat 2 adalah 9. 3 pangkat 3 adalah 27. Kita lihat 7-nya saja yang kita perhatikan. 3 pangkat 4 adalah 81. Kita lihat adalah satunya saja, berarti 4 pola. 4 pola, yaitu 3, 9, 7, dan 1. Untuk angka 4 dia memiliki 2 pola, yaitu 4 pangkat 1 adalah 4. 4 pangkat 2 adalah 16. Kita tulis 6-nya saja. 4 pangkat 3 64. Kita tulis 4-nya saja. Nah, dia kembali 4 6. Nanti 4 pangkat 4 ujungnya akan 6 juga. Berarti 4 6 4 6. Berarti dia cuma punya 2 pola, yaitu 4 dan 6. Ini pola dari angka 4 yang kalian kerjakan. 5 6 7 sampai 9. 7 8 dan 9. Nah, ada 5 yang kalian kerjakan. Kalian cari dia memiliki berapa pola dan apa saja polanya. Seperti ini kan, angka 2 memiliki 4 pola, yaitu 2 4 8 dan 6. Angka 3 memiliki 4 pola, yaitu 3 9 7 dan 1. Angka 4 mempunyai 2 pola, yaitu 4 dan 6. Jadi angka 5 memiliki berapa pola dan polanya apa saja. Angka 6 memiliki berapa pola, polanya apa saja. Angka 7 memiliki berapa pola dan polanya apa saja. Baik, ini adalah awalan untuk pembahasan tentang bagaimana cara menentukan ganjil atau genapnya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, mengisi pola angka 5. 5 itu ketika 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, berapa angka satuannya. Nanti kalian temukan polanya. Angka 6 juga begitu, angka 7 juga kalian tentukan, sama seperti ini tadi. Angka 1 cuma mempunyai 1 pola, yaitu 1. Angka 2 mempunyai 4 pola, yaitu 2, 4, 8, dan 6. Angka 3 memiliki 4 pola, yaitu 3, 9, 7, dan 1. Angka 4 mempunyai 2 pola, yaitu 4 dan 6. Angka 5 berapa pola, angka 6 berapa pola, 7 berapa pola, 8 berapa pola, dan 9 berapa pola. Ini cuma awalan. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti yang ada di buku, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Mari kita cukupkan pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.